kedua kami telah lahir yang kami namakan Syafanina Wardana Bakhtiar. Lahir di Rumah Sakit Brawijaya Antasari jam 2 siang, 2.15 siang. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. menjelang siang teman-teman media semuanya. Terima kasih udah hadir hari ini untuk mendengarkan aku berbagi pengalaman dan menyebarkan berita baik ini. Alhamdulillah tanggal 1 Januari kemarin anak kedua kami telah lahir yang kami namakan Syafanina Wardana Bakhtiar. Lahir di Rumah Sakit Brawijaya Antasari jam 2 siang, 2.15 siang. Berat badannya 3,5 kilo, panjangnya 50 cm. Alhamdulillah lahir dengan sehat dan selamat gitu. Terus pengalamannya mungkin sambil nanya juga nggak apa-apa sih, apa yang mau diceritain gitu kira-kira. Mungkin aku bisa ceritainnya kayak perbedaan pengalaman operasi pertama sama yang kedua gitu kali ya. Perbedaannya dulu pas lahirin Ar sama yang sekarang. Pasti dengan metode baru ya pasti ada prosedur yang berbeda juga. Mungkin nanti Dr. Mary juga bisa jelasin ya perbedaannya apa. Tapi kalau aku kan baik pengalaman aja nih. Yang beda sih kayaknya kalau dari segi pasien gitu ya cuman di puasanya doang gitu kan. Karena kita nggak ngerti ya puasanya lebih singkat gitu dengan metode RX ini yang metode baru. Terus kalau prosedurnya sih aku rasa sih sama-sama aja, cuman memang efeknya di aku agak berbeda gitu, reaksi aku mungkin terhadap anestesinya atau apapun itulah agak berbeda. Kalau pas kelahiran Ar aku feel good aja gitu, kayaknya di ruang operasi juga masih bisa ngobrol sama objinnya, terus kayak setengah sadar sih kalau waktu itu, tapi nggak banyak ngerasain apa-apa. Namun memang pemulihannya lebih lama ya. Kalau pas lahiran Ar aku baru bisa tegak itu kan 24 jam pasca operasi ya, baru bisa jalan juga yaitu 24 jam itu setelah operasi. Nah kalau sekarang mungkin ketika operasi memang pengalamannya beda gitu ya. Aku ngerasa pusing, terus aku ada muntah-muntah, terus juga mungkin ada side effect dari anestesinya yang bikin aku satu badan gatel-gatel. Tapi memang pemulihannya ya lebih cepat sih dibandingkan yang pertama. Walaupun memang setiap orang mungkin punya masa recovery yang berbeda-beda. Ada dokternya sih sempat bilang ke aku, ada orang yang 2 jam aja udah bisa duduk gitu kan, udah bisa duduk, dalam 6 jam udah bisa jalan dan mandi. Sementara kalau aku mungkin karena ada side effect yang aku rasakan, ketika 6 jam pasca operasi aku masih keliengan gitu, masih belum bisa duduk. Terus akhirnya baru bisa jalan itu 15 jam pasca operasi gitu. Cuman overall sih ya itulah, itu bagian dari perjuangan melahirkan aja aku bilang sih. Jadi di hari pertama karena bayi aku juga ketika lahir langsung dibawa ke NICU, kemudian aku pun juga mungkin punya ekspektasi oke, dalam 2 jam nih aku udah bisa bergerak. Ternyata tidak seperti itu. Mungkin itu sih yang bikin aku agak-agak kayak feeling down sedikit gitu loh, kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain nih, aku belum bisa recover, terus aku juga belum bisa ngapa-ngapain untuk bayi aku gitu. Itu sih yang bikin aku agak-agak stressed out. Tapi di hari kedua ketika udah mulai bisa bergerak, terus juga aku udah mulai bisa visit bayi aku di NICU, alhamdulillah udah ngerasa lebih baik, jauh lebih baik. Dan apalagi sekarang ya di hari keempat sih udah sangat-sangat enakan banget sih gitu. Pas proses melahirkan itu Bang Rani mungkin kan support kayak gimana? Iya, dia ada di ruang operasi ya. Terus aku nggak nyadar sih kamu ngapain aja. Kali ini berani ngeliat. Nih. Kalau di pas lahiran Ar, aku ngelarang dia untuk kayak kamu nggak boleh ngeliat
di sebelah sana perut aku dibelek, kali ini dia kayak ngeliat deh. Iya, kali ini. Soalnya kayak sempat nanya-nanya juga ke dokter kayak itu insisinya di tempat yang sama atau enggak. Ya, kali ini lebih penasaran dan lebih berani untuk melihat di area bawah, di area perut. Untungnya ya pingsan sih. Iya. Jadi Selama operasi berlangsung ditemenin sih sama suami, alhamdulillah bisa ditemenin. Terus kali ini dia lebih terharu ya pas kayaknya kayak yeay anak kita udah lahir. Kalau pas sekarang dia sampai kayak terharu banget gitu. nggak tahu kenapa terharu. Iya bener kayak our baby is here sampai kayak nangis gitu. Sementara aku lagi teler kayak ya. Ya mungkin karena kemarin habis menjalanin kayak treatment buat sakit aku, jadi kayak ngerasa ini sebuah kayak miracle kalau baby-nya bisa keluar selamat. Iya. Kemarin kan aku kan pernah di LDR di akhirnya ditemani sama suami pas dia sama Karani juga habis congratulation udah lulus gitu. Iya, makasih. Iya, tentunya sangat-sangat bersyukur ya, banyak sekali nikmat dan berkah yang Allah berikan ke kami gitu sebagai keluarga. Dari mulai Randi alhamdulillah lulus S2-nya dengan hasil yang memuaskan juga, udah selesai kuliahnya, bisa nyamperin aku tepat waktu ya, bayinya nggak brojol duluan. Jadi masih bisa nemenin juga ketika aku lahiran, dan sekarang juga hands on banget juga sama anak-anaknya ya, karena sekarang punya 2 anak dan kerasa banget sih, maksudnya harus butuh effort lebih gitu untuk bisa ngasih kasih sayang dan juga berbagi waktu dan energi untuk 2 anak itu. Dan alhamdulillah seneng banget sih ada Randi gitu kan, jadi ada partner aku lah yang bisa saling membantu untuk urus anak, dan dia juga sangat-sangat perhatian juga sama aku, jadi nggak pengen aku juga terlalu capek, ngasih aku waktu untuk recover juga. Syafa arti nama anaknya sendiri apa? Syafa Nina Wardana Bakhtiar. Syafa itu sebenarnya sama kayak nama aku ya, jadi Syafa artinya itu murni, suci, Nina itu perempuan yang ramah dan anggun gitu. Jadi Syafa Nina anak perempuan yang suci, ramah dan anggun. Wardana Bakhtiar nama belakang dia yang agak panjang. Jadi cuma bisa itu aja. Punya 2 anak mengurangi kegiatan di entertainment nggak? Kedepannya nih? Kalau sekarang sih masih ada beberapa kontrak yang harus dijalanin sih, jadi ya berjalan seperti biasa aja sih. Belum ada rencana untuk mengurangi juga, tapi pastinya kalau pasca lahiran ya aku butuh lah ya sekitar 1 bulan gitu kan untuk recover, untuk bisa optimalin juga beradaptasi sama bayi yang baru lahir. Jadi paling aku istirahatnya sih sekitar 1 bulan gitu, untuk pemulihan pasca lahiran ini. Respon Ar gimana Pak waktu ketemu Wadinya? Iya, jadi aku kira kan Ar itu jealous ya, karena pas di perut tuh kayak kadang masih suka jealous gitu. Ternyata dia seneng banget punya adik. Dia kayak begitu aku selesai operasi, dia langsung nanya gitu pas aku di kamar gitu kan, dia nungguin tuh di kamar. Adik mana mama, adik mana? Bentar ya, adik masih belum ada, mama juga belum ketemu adik gitu. Terus dia nanya lagi besoknya gitu kan, dia nggak nginep tapi dia cuma visit doang tuh. Besoknya, mama adik udah ada belum? Bentar ya nak, adik belum bisa kita lihat gitu, adik masih di ruangan dokter lah bilangnya kayak gitu. Jadi dia sangat-sangat menanti adiknya. Terus yang awalnya sebelum lahiran tuh dia bilang ke aku kayak, nanti kalau mama lahiran aku nggak mau ke rumah sakit, aku mau tunggu di rumah aja. Tapi begitu kayak sekarang pas dia udah tahu kayak mamanya lahiran, terus dia bisa ketemu adik, dia langsung yang kayak, aku mau ke rumah sakit, aku mau lihat adik kayak gitu. Terus akhirnya ketika ketemu pertama kali juga seneng banget dia kayak Ar happy banget Ar punya adik kayak gitu. Terus dia kayak gemes banget sama adiknya, kayak adik semuanya kecil, pipinya kecil, telinganya kecil gitu. Terus dia main-mainin gitu. Dia gemes banget sih. Terus dia kayak, mama aku boleh gendong adik nggak ya? Padahal dia juga masih kecil kan ya, jadi kayak ya udah kita pegangin gitu. Jadi alhamdulillah sih ternyata reaksinya di luar dari ekspektasi aku ya. Aku kira dia bakalan cuek aja gitu sama adiknya, ternyata dia ngerasa happy juga dan seneng banget punya adik. Alhamdulillah. Nah, tapi beda dong sama Bapak kemarin juga anaknya sempat nggak lucu tapi sebenarnya Iya, jadi ada beberapa hal yang mesti diobservasi sih kebetulan.
aku juga nggak terlalu paham sih nama termsnya apa dari segi medisnya. Intinya sih ada dari sisi pernafasannya sama level glukosanya yang harus diperhatikan dulu sehingga harus ditangani di NICU. Itu aja sih yang bisa aku share. Alhamdulillah udah keluar ASI. Natasha untuk logisnya sendiri ini memilih menggunakan babysitter Kayaknya sih pakai babysitter ya, karena aku pengen ya get as much help as I need aja gitu. Mengingat juga punya 2 anak kan, jadi biar bisa bagi waktu juga, biar aku juga bisa kerja, terus juga biar lebih nyaman aja sih gitu. Cuman memang ya nggak semuanya dikerjakan babysitter juga sih, pasti kan bagi-bagi tugas ya. Sama Randy juga aku ya lebih considernya karena punya 2 anak juga sih. Kalau untuk kehamilan yang kedua ini melakukan program atau memang alami dulu? Kita alami, cuman memang terencana. Jadi memang udah direncanakan. Sebelumnya memang aku kan program KB dulu, maksudnya masih pakai KB. Jadi ketika merencanakan ya harus butuh waktu untuk lepas KB dulu, terus memperhatikan siklus, terus di Brawijaya juga bisa tanya-tanya sih sama obgynnya gitu, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk ini ya membantu fertilitas ataupun kesehatan kita gitu supaya bisa subur dan juga bisa sesuai rencana juga. Terus nanya-nanya tips kalau misalkan mau anak perempuan harus kayak gimana, di sini juga ada tips-tipsnya gitu kan. Terus itu aja sih paling, sama ya perhatikan asupan gizi. Jadi kita udah rutin minum vitamin nih berdua, itu suplemen buat kesehatan kita berdua. Udah itu aja sih. Nanti pulang Hari ini insya Allah pulang. Aku tanggal 1 Januari kemarin baru masuk. Tanggal 1 Januari pagi masuk, sore siangnya bayinya lahir. Natasha ini memang anak keduanya masih rencanakan perempuan atau Ya memang kita rencanakannya pengennya kan perempuan gitu kan. Cuman karena kalau misalkan emang mau pasti banget gitu kan harus bener-bener yang kayak mungkin bayi tabung gitu ya, yang bisa pasti banget. Jadi memang masih ada chance gitu, belum tentu jadi anak perempuan, tapi kita ada ikhtiarnya lah ya, ada kayak beberapa panduan ataupun tips gimana biar bisa chance-nya lebih banyak anak perempuan gitu. Maksudnya lebih mengarah ke sana. Kita ikutin aja gitu. Jadi cuma ikutin pedoman dari obgyn dari sini aja sih, dari Brawijaya. Sisanya berdoa aja gitu kan, kayaknya semoga kesampaian. Tapi kalau nggak kesampaian juga nggak masalah gitu. Yang penting kita merencanakan punya 2 anak gitu. Terus alhamdulillah ternyata benar kesampaian anak perempuan. proses kelahirannya kita itu sangat kesulitan sih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tasya, Bapak Randi, dan juga rekan-rekan media. Mungkin kalau tadi mengutip ceritanya Ibu Tasya, 2 kehamilan, 2 cerita yang berbeda banget ya Bu ya, yang satu dan yang kedua. Mungkin proses secara detailnya nggak bisa kita jabarkan di sini karena juga menyangkut hal-hal klinis gitu ya. Tapi memang terkait prosedur sendiri, memang ada perbedaan antara prosedur mungkin waktu lahiran BBR dengan saat ini. Karena saat ini di 2020 sampai saat ini itu berkembang pesat prosedur ERAS. Prosedur ERAS sendiri memang tujuan utamanya adalah mempercepat penyembuhan dan meningkatkan kenyamanan kepada ibu dan kepada ibu sehingga mempercepat proses pemulihan. Nah, itu harapannya sehingga si ibu bisa segera bisa hands on ke bayinya, bisa lebih merasakan happy selama persalinan. Tapi tentunya apa yang terjadi tergantung dari respon klinis dan juga penilaian dokter saat itu. Nah, mungkin hal tersebut tidak bisa secara detail kita gambarkan di sini, tapi pada prinsipnya semua yang berjalan dengan dalam proses kelahiran bahkan kehamilan ya, dalam kehamilan Ibu Tasya ini kalau menurut cerita Dr. Novan, spesialis obgyn konsultan fetal maternal kami, Ibu Tasya ini adalah tipikal ibu muda, pasien cerdas, jadi dan kooperatif. Selalu bertanya terkait proses kehamilan, selalu bertanya terkait proses kelahiran, dan itu salah satu hal yang menjadi
temuan baik ya dari dokter Objin dan juga tim seluruhnya gitu. Jadi merupakan tipikal pasien yang mau banyak tanya dan mau banyak mengetahui proses persalinan gitu. Jadi mungkin kalau kemarin ada beberapa hal klinis yang terkait gitu ya Bu, itu juga bisa merupakan satu hal yang yang tidak bisa dialahkan saat itu. Termasuk juga kalau tadi cerita tentang baby yang dinicu, kalau boleh cerita sedikit, itu juga merupakan adaptasi yang cukup normal. Ada sekitar 10% dari seluruh kelahiran di dunia yang untuk beberapa baby yang pada saat lahir itu adaptasinya perlu dibantu, dan alhamdulillah karena memang prosesnya juga langsung bisa kita bantu saat itu, dinicu juga. Jadi hitungannya hanya kalau nggak salah 3 jam ya Bu, kalau nggak salah 3 jam pakai alat bantu nafas. Yes. Terus habis itu setelahnya udah enggak, cuma tinggal diobservasi aja. Betul, jadi ketepatan penanganan pada saat di awal itu yang menjadi kunci sebenarnya percepatan. Jadi alhamdulillah kalau biasanya bayi-bayi yang lain itu yang adaptasinya mungkin bisa harus dibantu sekitar 12-24 jam, baby Safa bisa kemarin melewati itu cuma hanya 3 jam. Dan itu mungkin terkait juga dengan persiapan Ibu Tasya sendiri, juga dari sisi psikis dan juga fisiknya yang mungkin sudah proper untuk selama kelahiran ini. Aku tahu sih kalau lahiran di sini pasti dihandle sama dokter-dokter yang terbaik, makanya aku juga pilih lahiran di sini karena aku tahu fasilitasnya memadai, dokter-dokternya juga kompeten. Jadi aku lebih kayak percayain aja gitu, kalau misalkan mereka bilang memang butuh tindakan ini ya berarti emang butuh, dan it's the best possible care that I can get gitu. Jadi aku nggak terlalu khawatir sih. Pastinya ada khawatir lah ya, namanya seorang ibu, kayak ini is she okay gitu. Dan alhamdulillah dokter-dokter di sini juga menjelaskan dengan sangat jelas gitu, kayak apa yang sedang terjadi sama bayinya, bahwa ini sesuatu yang cukup common, cukup normal, tapi kita mencoba untuk memberikan penanganan secepat mungkin, makanya harus dinicu, yang itu membuat aku menjadi lebih tenang gitu. Itu aja sih, menurut aku nggak yang terlalu panik gimana gitu, karena aku sangat terinformasi soal kondisi bayinya. Tapi ya namanya seorang ibu, kalau misalkan ada kekhawatiran ataupun kayak ngerasa kok belum bisa ketemu bayinya, itu ya pastinya tetap ada lah ya, walaupun secara logis aku udah paham banget gitu bahwa ini adalah suatu penanganan yang tepat dan memang harus dilakukan gitu. Ya intinya baru ngerasa tenang pas udah ngelihat langsung bayinya, udah bisa pegang langsung lah pastinya. Jarak pertama sama dulu berapa tahun? Hampir 4 tahun ya, jadi minta 3 tahunnya atau gimana? Keputusan bersama sih pastinya ya, kita ngeliat juga kan dari segi timeline kita berdua gitu, goals apa yang secara personal goals kita berdua yang mau kita capai apa, secara family kayak gimana, pertimbangannya juga ada beberapa lah, karena direncanakan ya untuk anak kedua ini. Jadi ya itu tadi akhirnya kita memutuskan program anak, maksudnya kita mau mencoba untuk anak kedua itu pas kemarin aku ke Amerika di tahun lalu ya, berarti bulan Maret ke sana, sekalian juga gitu kan program anak kedua gitu. Dan kita ngitung juga pokoknya maunya lahirannya pas Randi baru lulus gitu. Jadi alhamdulillah Allah memberikan kesempatan buat kita untuk bisa menjalani ini dengan lancar sesuai dengan rencana. Kalau kelulusan. The best present, graduate present. Iya, dia kayak seneng banget sih. Pas soalnya, begitu aku pulang belum lahir. Iya. Itu khawatir banget pas di pesawat gitu. Kayak dia udah mulai mulus. Karena aku mulai ada, itu kan udah masuk 38 weeks ya pas dia pulang. Jadi mulai ada kayak kontraksi palsu gitu kan. Biasalah ada Braxton Hicks gitu. Dan dia selalu kayak minta update terus gitu pas lagi transit, kayak gimana kamu belum ada mulus yang rutin kan, belum ada kontraksi kan, aman. Pokoknya aku nggak mau mendarat, tiba-tiba kamu ada di rumah sakit. Iya. Terus dia kayak udah kamu tiduran aja, rebahan aja, nggak usah ngapa-ngapain, jangan banyak naik turun tangga gitu. Dia takut banget aku brojol sebelum dia nyampe. Tapi
Enggak kok, alhamdulillah sesuai tepat waktu, sesuai rencana kita juga. Untuk sesarnya juga tepat waktu gitu, sesuai rencana, alhamdulillah. Nggak boleh ceritain pengalaman kemarin katanya alergi ya, alergi morfin. Nah ya itu sih diinformasiin ya sama dokter anestesinya gitu, karena kan aku nanya ya, jadi karena ketika operasi kan dalam keadaan sadar kan, jadi apapun pertamanya tuh begitu abis di anestesi aku ngerasa pusing waktu itu, abis itu aku juga ngerasa mual, jadi begitu dokter udah mulai operasi aku muntah-muntah gitu, dan sempet nanya-nanya juga sih gitu ke dokter anestesinya. Kata dokter anestesinya itu efek samping yang lumayan common juga dirasakan sama pasien gitu, jadi efek samping dari anestesinya, karena kan setiap orang mungkin memiliki respons yang berbeda-beda ya pastinya, dan ini personal experience aku aja. Terus gatal-gatal itu juga salah satu reaksi yang biasa dirasakan juga gitu mungkin sama pasiennya. Aku juga nggak tahu mungkin gimana gitu kalau misalkan pasien-pasien lain, tapi aku ngerasain kayak gitu, dan kata dokternya ini mungkin reaksi alergi aja sih. Terus habis itu dikasih obat anti alergi, obat anti mual lagi ditambahin gitu selama proses operasi. Tapi memang ya itulah bedanya gitu ya. Aku ngerasa pas yang operasi kedua ini mungkin lebih banyak keluhannya aja gitu. But at the end of the day aku rasa kalau dihitung-hitung memang tetap aja sih waktu pemulihannya lebih cepat gitu dibandingkan pas operasi pertama gitu kan. Kalau operasi pertama pemulihannya 24 jam setelah operasi, ini bisa dilalui di 15 jam pasca operasi ya kan. Jadi tetap aja sih sebenarnya lebih cepat, walaupun memang ada beberapa reaksi yang aku pun juga kayak baru ngerasain, baru tahu juga gitu di saat aku operasi.